Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, dunia bisa membutakan manusia hingga rela melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan di dunia. Untuk mendapatkan banyak uang dan mendapatkan kemewahan, apa saja akan dilakukan. Manusia terus mencari kekayaan, tak peduli dari mana kekayaan tersebut. Mereka tak peduli dari mana asal hartanya ia dapatkan. Nauzubillah. Banyak sekali bermunculan berbagai pekerjaan di akhir zaman ini yang seharusnya kita waspadai dan harus kita jauhi. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya, apalagi sampai menjadi sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga. Lalu apa sajakah pekerjaan tersebut? Suap menyuap. Di zaman akhir ini, pekerjaan yang ada kaitannya dengan suap menyuap seolah tak asing lagi. Orang rela membayar mahal demi bisa masuk ke sekolah, universitas, atau pekerjaan yang diinginkannya. Hal ini merupakan salah satu praktek suap. Sesuatu yang seharusnya halal akan menjadi haram jika ada unsur suap di dalamnya. Dalam perkara suap menyuap, Nabi SAW telah menyebutkan pada hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Makan riba. Menurut Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam bukunya Ahkamul Quran, menyebutkan definisi riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Dan jika dibuat lebih sederhana, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dasarnya Islam melarang seorang muslim untuk memakan riba. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 278. Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih bagi orang-orang yang memakan riba, sebagaimana tercantum di dalam firman-Nya. Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, maka kami menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang amat pedih. Quran Surat An-Nisa 161. Melakukan riba sama saja dengan melakukan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu jika demikian, adakah peluang menang bagi yang menanyakan perang dengan Allah? Tentu jawabannya tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah 279. Sahabat yang beriman, hindarilah dan jauhilah riba, karena dengan main riba Allah menyatakan perang pada pelakunya. Nauzubillah. Berzina. Ketika mendengar zina sudah menjadi pekerjaan, tentunya akan sangat miris. Pelakunya berdalih susah mendapatkan pekerjaan sehingga tak ada pilihan lain selain menjadikan perbuatan haram ini sebagai pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri bahkan keluarganya. Ketika seorang melakukan zina, berarti ia telah menempuh jalan yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya tentang zina ini. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dua kejahatan yang akan dibalas oleh Allah ketika di dunia,
zina dan durhaka kepada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Nauzubillah. Memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Bagi yang mencukupi kebutuhan anak yatim, nantinya di surga akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Hal ini sesuai hadis dari Sal bin Sa'ad dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Saya dan orang yang mencukupi anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau berisyarat dengan 2 jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila seseorang memakan harta anak yatim, dia akan diganjar dengan neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka." Quran Surat An-Nisa 10. Korupsi. Kata ini sudah sering kali kita dengar, karena sering terjadi penampakan koruptor oleh beberapa lembaga suara negeri ini. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam syariat, pengkhianatan tersebut harta negara disebut hulul. Dalam terminologi bahasa Arab, hulul berarti sikap mujahidin yang menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi. Mengenai hulul, Abu Bakar berkata, "Aku diberitahu Nabi SAW bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sesungguhnya ia telah berbuat hulul atau dia telah mencuri." Hadis riwayat Abu Dawud. Korupsi juga bisa diartikan memakan harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini sudah diperingatkan Allah dalam Al-Quran. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa 29. Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan adalah fenomena yang sejak dulu sudah ada. Hal ini biasa dilakukan oleh pedagang. Para pedagang biasanya melakukan penipuan lewat timbangan. Biasanya mereka akan mengganjal timbangan sehingga pengukurannya lebih berat dari biasanya. Tentu saja itu akan membuat pedagang untung, namun rugi bagi konsumen. Tentu hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Orang-orang yang melakukan praktek curang dengan mengurangi takaran atau timbangan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Kecelakaan besar bagi orang yang curang, yaitu orang yang menerima takaran harus dipenuhi dan apabila mereka menakar, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang yakin mereka dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari saat manusia menghadap Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin. Menimbun barang dagangan. Pekerjaan lain yang harus diwaspadai adalah menimbun barang saat harganya murah dengan tujuan untuk menjualnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan harga yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengabaikan orang lain. Tentunya akan ada balasan bagi orang yang mempraktekkan hal ini. Di dalam kitab-kitab fikih, menimbun barang dengan tujuan dijual di waktu mahal agar bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak disebut dengan ihtikar. Semua ulama sepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram, meskipun akad jual belinya tetap dinilai sah. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari mendefinisikan ihtikar sebagai berikut. Ihtikar adalah menahan atau menimbun barang yang dibelinya di waktu harga murah, bukan di waktu harga mahal, dengan tujuan untuk dijual lebih tinggi ketika penduduk setempat atau lainnya sangat membutuhkan. Salah satu alasan praktek ihtikar diharamkan
karena akan membuat kesulitan kepada masyarakat umum baik dari sisi barang maupun harga. Hal ini sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansyari dalam kitab Asnal Matalib berikut. Maka ihtikar menimbun barang hukumnya adalah haram karena ada unsur menyulitkan masyarakat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika seseorang sengaja menimbun barang, maka Allah akan melaknatnya dengan penyakit kusta dan kerugian. Hadis riwayat Abu Daud. Judi merupakan salah satu perbuatan keji yang harus dijauhi karena perbuatan setan. Sebagian orang berusaha meraih harta dengan berbagai cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Salah satunya yang biasa dilakukan adalah berjudi. Jika beruntung, pelakunya akan menang dan mendapatkan harta tanpa susah payah. Namun perlu diingat bahwa lebih banyak keburukan jika melakukannya. Hal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah 219. Tidak ditampik manfaat dari judi, namun manfaat itu tidak sebanding dengan kerusakan yang akan menghancurkan agama pelakunya. Maka dari itu Allah melarang perjudian. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Madinah 90. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang pada akhir zaman. Dan sebagian orang sudah tidak mampu membedakan yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Mereka hanya mementingkan hasilnya tanpa mengoreksi dari mana uang tersebut didapatkan. Sementara cara memperolehnya tidak diperdulikan lagi. Dalam urusan mencari nafkah, sudah tidak banyak yang peduli dengan syariat. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman di mana tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah ini dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita senantiasa terhindar dari hal-hal tersebut. Jika kita termasuk salah satu dari golongan yang mencari nafkah dengan cara-cara tersebut, maka tidak akan ada kebaikan yang akan kita peroleh, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.